Kita ada peristiwa yang namanya dulu 212. Habib Rizik dengan magnetnya itu mengumpulkan sekian puluh juta orang, itu kumpul di satu titik, itu magnetnya tuh luar biasa banget, ya. Dan itu tatkala Habib Rizik saat ini di sidang, terusnya mau dikait-kaitkan lagi dengan ISIS. Saya nggak pernah ngelihat apa ya, Habib Rizik ini, saya aklamasi, saya sangat menarik ini. Saya mohon tolong ya ikuti coretan Lukman. Coretan Lukman, semua jadi obrolan. Jangan lupa di-subscribe ya. Habib Rizik dengan magnetnya itu mengumpulkan sekian puluh juta orang, itu kumpul di satu titik, itu magnetnya tuh luar biasa banget, ya. Dan itu tatkala Habib Rizik saat ini di sidang, terusnya mau dikait-kaitkan, apalagi sidangnya ini karena masalah kerumunan, dan itu jelas-jelas udah dibayar 50 juta, terusnya mau disidang lagi, itu udah penjoliman sebenarnya. Penjoliman. Apalagi ini mau dikaitkan lagi dengan ISIS. Saya nggak pernah ngelihat apa ya, Habib Rizik ini dikaitkan dengan ISIS atau JAD secara histori, secara latar belakang, secara dasar pemikiran itu sangat jauh berbeda. Sangat jauh. Contoh misalnya, FPI ini sangat NU banget. NU banget dan sangat Pancasilais banget, sangat Indonesia banget. ISIS ini sangat, kalau bahasa kasarnya tuh sangat Wahabi banget, sangat internasional, dan ingin mengganti apapun dasar negara di seluruh negara yang ada di dunia. Makanya kalau dibanding antara FPI mendukung ISIS sangat jauh. Itu satu. Yang kedua, kalau saya membaca bukunya atau disertasinya doktornya Habib Rizik Syihab, beliau mengatakan bahwa Pancasila itu adalah buah dari pemikiran ulama-ulama yang berjuang untuk penegakan negara Republik Indonesia. Jadi Pancasila ini sangat sesuai dengan syariat Islam, sedangkan ISIS ingin menggantikan Pancasila. Sangat jauh beda. Jauh banget. Ini kira-kira kalau sampai mereka ada yang mau jadi pengantin segala, itu apa sih sebenarnya? Kalau yang abang pernah di lingkaran-lingkaran sana itu, apa sebenarnya di dalam anganan mereka? Bener nggak sih kalau bunuh diri itu terus masuk surga dapat bidadari gitu? Kaidah dasar untuk jihadnya aja, kalau ditanya antum mau apa jihad? Oh, saya mau mati syahid. Itu aja udah salah. Ya, itu istimbat pengambilan hukumnya aja itu udah salah. Karena apa? Tujuan dari jihad, kalau misalnya kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah, mengkaji ayat-ayat Al-Quran, itu adalah li'ilah kalimatillah, menegakkan kalimat Allah, ya, menjaga izzatul Islam wal muslimin. Bukan untuk mati syahid. Mati syahid itu, syahid adalah anugerah. Belum tentu orang yang perang, yang berjihad dikarunia sama Allah syahid, belum tentu. Banyak teman-teman saya di anak-anak alumni Afgan, alumni Moro, alumni Bosnia yang meninggalnya tuh karena sakit, karena di ranjang, di tempat tidur, karena tabrakan, banyak. Jadi bukan hanya tujuan kita perang. Dulu saya pernah perang di Ambon, di Poso, di Moro, segala macam. Ini kita bukan hanya untuk menegakkan bukan ingin mati syahid. Itu syahid itu adalah suatu hadiah dari Allah, dan itu syahid itu adalah pilihan yang Allah pilih. Nggak semua orang yang berjuang itu pasti mati syahid, belum tentu. Apalagi ini mau jadi pengantin, jadi bom bunuh diri, itu udah salah kaprah. Tidak ada namanya di dalam jihad, mau dibawa buku sejarah manapun, sirah Islamiyah, kalau misalnya dalam menegakkan Islam itu dengan mengebom gereja, menghancurkan vihara, tempat-tempat ibadah agama lain, tidak pernah ada. Bahkan ditores sama tinta emas sejarah bahwa
tatkala Islam berkuasa, yang namanya gereja itu bukannya dihancurkan, malah dibangun. Itu luar biasa. Makanya tatkala dulu Nurdin M. Top awal-awal pas masuk ke Indonesia dari Malaysia menawarkan kepada kami para alumni Afgan, para alumni Moro, para alumni Bosnia untuk ikut pemahaman atau gerakan mereka. Saya yang paling pertama yang untuk menolak. Kenapa? Pertama, tidak ada sejarahnya Rasulullah dan para sahabat menegakkan Islam itu dengan menghancurkan gereja atau menghancurkan tempat ibadah agama lain. Itu tidak pernah. Yang kedua, membunuh dengan serampangan. Dalam jihad tidak ada membunuh serampangan. Membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua, bahkan membunuh pastor atau misalnya pendeta, itu tidak diperbolehkan. Itu ada adab dan hukum dalam jihad itu harus diperhatikan. Kalau tidak memenuhi adab dan hukum jihadnya nggak akan diterima, Bang. Oke. Terus kira-kira mereka dapat dari mana itu kepercayaan itu? Kalau setahu abang, pernah nggak abang? Sampai sekarang abang masih komunikasi nggak sih dengan ya orang-orang, saya nggak ngomong mereka teroris ya, tapi orang-orang yang punya pandangan berbeda lah gitu kira-kira. Kalau sampai sejauh ini sih, kalau untuk silaturahmi pernah ada, istilahnya ketemu saya hello, telepon, WA segala macam ada. Tapi kalau misalnya saya bahkan bukan hanya ini ya, saya berusaha untuk merubah, dijemput bidadari, mereka mati syahid, dijemput sama 72 bidadari, mereka semangat. Sangat salah. Sangat salah. Jadi karena mereka pemahamannya kurang, dicokoknya kayak gitu, dikasih, mohon maaf ya Bang, yang kemarin di Makassar itu bukannya bom, mercon itu Bang. Kenapa? Begitu saya lihat asap, asap ini sulfur, ini belerang. Karena saya pernah belajar merakit seperti itu, saya tahu, begitu dari efek ledakan aja, ini belerang, ini low explosive, low. Makanya tidak menghancurkan bangunan sekelilingnya. Mereka hanya ya yang di bawah badan menghancurkan diri sendiri, yang lempeng langsung masuk neraka itu. Emang dari jaringan itu jadi Saat ini yang pemahaman seperti itu dari JAD, Jamaah Ansarud Daulah, JAT itu 90%-nya mendukung ISIS. Yang tidak mendukung ISIS mereka membentuk yang namanya JAS, Jamaah Ansarud Syariah. Dari situ juga anak-anak MIT, Mujahidin Indonesia Timur juga memproklamasikan bahwa mereka mendukung ISIS. Kayak gitu. Pemikiran maaf, tapi kalau FPI nggak ada Bang. Pokoknya bingung saya kalau ada FPI yang ada notifikasi ya, lupa. Tulisin kita ada FPI ada. Ya, kalau baju itu kalau ditemukan KTA, kalau FPI itu ada KTA-nya, KTA. Kalau misalnya baju kita bisa aja beli di Tanah Abang, bisa beli di pasar, itu bisa jadi itu simpatisan bukannya anggota. Simpatisan siapa aja bisa jadi simpatisan, ya kayak gitu. Bisa jadi, apakah mungkin kalau misalnya saya pakai baju misalnya salah satu partai, partai Golkar misalnya, saya beli, terus saya ngebom, apakah itu saya menjadi anggota partai Golkar? Enggak seperti itu Bang. Tapi ada nggak sih kira-kira kalau abang melihatnya ada sesuatu yang aneh nggak sih? Kebetulan ada penggerbekan ini di sisi lain lagi kami juga sidang di Habib Rizik. Jadi gini Bang, saya ngikutin alur ceritanya Habib Rizik karena Habib Rizik ini istilahnya salah satu-satunya tokoh sentral